Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa barik wasallim ajma'in. Dalam kesempatan kali ini kami akan membahas sebuah kisah yang dimana kisah ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yaitu tentang manusia penghuni langit. Bismillahirrahmanirrahim. Uwais Al-Qarni adalah salah satu suku dari kabilah Arab yang bernama Murad. Nama aslinya adalah Abu Amr Uwais bin Amir bin Juz'ai bin Malik Al-Qarni Muradi Al-Yamani, dan lebih dikenal dengan nama Uwais Al-Qarni, seorang pemuda miskin, berstatus rendah, serta tidak pernah diperdulikan dan diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Uwais Al-Qarni lahir dan dibesarkan oleh ibu kandungnya yang sangat mencintainya, namun ibunya mengalami buta dan lumpuh, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Uwais bekerja sebagai pengembala kambing. Dalam kondisi ibunya yang buta dan lumpuh, ia tidak pernah meninggalkannya sendiri. Suatu hari, Uwais Al-Qarni terlambat pulang dan ibunya bertanya kepadanya, "Mengapa kau terlambat pulang, Nak?" Dia menjawab, "Aku sedang melaksanakan ibadah kepada Allah agar dapat menikmati taman surga." Kemudian, datanglah seorang yang menyampaikan kepadaku, surga itu di bawah telapak kaki ibumu. Oleh karena itu, Uwais mengetahui bahwa hak ibunya ada pada dirinya, maka dirawatlah ibunya dengan baik. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan. Ibunya pernah berkata, "Anakku, mungkin ibu tak lama lagi bersama dengan kamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat menunaikan ibadah haji," pinta ibunya. Uwais termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang pasir tandus dan panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun Uwais sangatlah miskin dan tak memiliki kendaraan. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian terpikirlah olehnya untuk membeli seekor anak lembu dan membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi, Uwais bolak-balik menggendong anak lembu itu naik turun bukit. Orang-orang di sekitarnya berkata, "Uwais gila, Uwais gila, Uwais gila," kata orang-orang. Tak pernah ada hari yang terlewatkan, ia menggendong lembu itu naik turun bukit. Makin hari anak lembu itu makin besar, dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Akan tetapi, karena setiap hari ia menggendongnya, anak lembu yang besarnya itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kilo. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin besar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang bahwa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya untuk naik haji. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais pada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya, tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucurlah air mata setelah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" tanya ibunya. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Subhanallah. Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu juga disembuhkan dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Uwais Al-Qarni terkenal sebagai seorang anak yang taat kepada ibunya dan juga taat beribadah.
Uwais Al-Qarni seringkali melakukan puasa. Bila malam tiba, dia selalu berdoa, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangga yang baru datang dari Madinah. Mereka telah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang sangat ia cintai, sedang ia sendiri belum pernah berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW. Berita tentang perang Uhud yang menyebabkan Nabi Muhammad SAW mendapat cedera pada gigi yang patah karena dilempari batu oleh musuh-musuhnya telah juga didengar oleh Uwais Al-Qarni. Segera Uwais mengetok giginya dengan batu hingga patah. Subhanallah. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sekalipun ia belum pernah bertemu dengan beliau. Hari demi hari berlalu dan kerinduan Uwais untuk menemui Nabi SAW semakin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia dapat bertemu Nabi Muhammad SAW dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad SAW dengan kerinduan yang sangatlah dalam karena kecintaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi, bukankah ia mempunyai seorang ibu yang telah tua renta dan buta, lagi pula lumpuh? Bagaimana mungkin ia tega meninggalkannya dengan keadaan yang demikian? Hatinya selalu gelisah. Siang dan malam pikirannya meliputi perasaan rindu memandang Nabi Muhammad SAW. Akhirnya, kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW yang selama ini dipendamnya tak dapat lagi ditahannya. Pada suatu hari, ia datang mendekati ibunya, mengeluarkan isi hatinya, memohon izin kepada ibunya agar ia diperkenankan pergi menemui Rasulullah Muhammad SAW di Madinah. Ibu Uwais Al-Qarni walaupun telah uzur, merasa terharu mendengar permohonan anaknya. Ia memaklumi perasaan Uwais Al-Qarni seraya berkata, "Pergilah wahai anakku Uwais. Temuilah Nabi Muhammad SAW di rumahnya, dan bila telah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau kembali pulang." Betapa gembiranya hati Uwais Al-Qarni mendengar ucapan ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat, namun ia tak lupa menyiapkan keperluan ibunya yang akan ditinggalkannya. Seraya berpesan kepada tetangganya agar dapat menemani ibunya selama ia pergi. Sesudah berpamitan sembari mencium ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Uwais Al-Qarni sampai juga di kota Madinah. Segera ia mencari rumah Nabi Muhammad SAW yang sangat ia rindukan. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuklah pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Keluarlah seorang seraya membalas salam. Segera saja Uwais Al-Qarni menanyakan Nabi Muhammad SAW yang ingin ia jumpai. Namun ternyata Nabi tidak berada di rumahnya. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Uwais Al-Qarni hanya dapat bertemu dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi Muhammad SAW. Betapa kecewanya hati Uwais. Dari jauh ia datang untuk berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW yang sangat ia cintai. Tetapi Nabi Muhammad SAW tidak dapat dijumpainya. Dalam hati Uwais Al-Qarni bergejolak. Perasaan ingin menunggu kedatangan Nabi Muhammad SAW dari medan perang. Akan tetapi, kapankah Nabi pulang? Sedangkan masih terngiang di telinga pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan itu, agar ia cepat pulang ke Yaman. "Engkau harus pulang, engkau harus pulang." Akhirnya, karena ketaatan kepada ibunya lah mengalahkan suara hati dan kemauan untuk menunggu dan berjumpa kepada Nabi Muhammad SAW. Karena hal itu tidak mungkin, Uwais Al-Qarni dengan terpaksa pamit kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha untuk segera pulang kembali ke Yaman. Dan dia hanya menitipkan salam untuk Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Uwais Al-Qarni pun segera berangkat mengayunkan langkahnya dengan perasaan amat haru. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang menuju Madinah.
Sesampainya di rumahnya, Nabi Muhammad SAW menanyakan kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang orang yang mencarinya. Nabi mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni, anak yang taat kepada ibunya, adalah penghuni langit. Mendengar perkataan Nabi Muhammad SAW, Siti Aisyah radhiyallahu anha dan para sahabat tertegun. Menurut keterangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, memang benar ada yang mencari Nabi Muhammad SAW dan segera pulang kembali ke Yaman karena ibunya sudah tua dan sakit-sakitan, sehingga ia tidak dapat meninggalkan ibunya terlalu lama. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangan tentang Uwais Al-Qarni adalah seorang penghuni langit. Nabi Muhammad SAW melanjutkan keterangan tentang Uwais Al-Qarni penghuni langit itu kepada para sahabatnya. Kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah ia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Sesudah itu, Nabi Muhammad SAW memandang kepada Ali dan Umar radhiyallahu anhuma seraya berkata, suatu ketika apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi. Waktu terus berganti dan Nabi Muhammad SAW telah wafat. Kekhalifahan Abu Bakar pun telah digantikan pula oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi SAW tentang Uwais Al-Qarni, penghuni langit. Beliau segera mengingatkan kepada sabda Nabi Muhammad SAW itu kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sejak saat itu, setiap ada kafilah yang datang dari Yaman, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anha selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni, si fakir yang tak punya apa-apa itu, yang kerjanya hanya menggembala kambing, mengembala domba dan unta setiap hari. Rombongan kafilah dari zaman menuju Syam silih berganti, membawa barang dagangan mereka. Suatu ketika, Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu pun tiba di kota Madinah. Setiap ada rombongan kafilah yang baru datang dari Yaman, segera Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhuma mendatangi mereka dan menanyakan apakah Uwais Al-Qarni turut bersama mereka. Rombongan kafilah itu mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni ada bersama mereka. Dia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhuma pergi menuju Uwais Al-Qarni. Sesampainya di kemah tempat Uwais berada, Khalifah Umar dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma memberi salam. Akan tetapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholat dengan salamnya, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma sambil mendekati kedua sahabat Nabi Muhammad SAW itu dan mengelurkan tangannya untuk bersalaman. Sewaktu berjabatan, Khalifah Umar radhiyallahu anhu dengan segera membalikkan tangan Uwais untuk membuktikan kebenaran tanda putih yang berada di telapak tangan Uwais, seperti yang pernah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Memang benar, tampaklah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya, benarlah seperti sabda Nabi Muhammad SAW bahwa dia itu adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma menanyakan namanya dan dijawab Abdullah. Mendengar jawaban Uwais, mereka tertawa dan mengatakan, kami juga Abdullah, yakni hamba Allah. Tapi siapakah namamu yang sebenarnya? Uwais kemudian berkata, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam pembicaraan mereka, diketahuilah bahwa ibu Uwais Al-Qarni telah meninggal dunia. Itulah sebabnya ia baru dapat turut bersama rombongan kafilah dagang saat ini. Akhirnya Khalifah Umar dan Ali radhiyallahu anhuma memohon agar Uwais membacakan doa dan istighfar untuk mereka. Uwais enggan dan dia berkata kepada Khalifah, sayalah yang harus meminta doa pada kalian. Mendengar perkataan Uwais, Khalifah berkata, kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda,
seperti yang dikatakan Rasulullah Muhammad SAW sebelum wafatnya. Karena desakan kedua sahabat itu, Uwais Al-Qarni akhirnya mengangkat tangannya, berdoa dan membacakan istighfar. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu an berjanji untuk menyumbangkan uang negara di Baitul Mal kepada Uwais untuk jaminan hidupnya. Segera saja Uwais menampik dengan berkata, "Hamba mohon supaya hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui orang lagi." Itulah kabar terakhir Uwais sampai akhirnya setelah beberapa tahun kemudian Uwais Al-Qarni berpulang ke rahmatullah. Yang anehnya, pada saat ia akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikafani, di sana pula sudah ada banyak orang yang menunggu untuk mengkafaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya, di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Meninggalnya Uwais Al-Qarni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak kenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Padahal Uwais Al-Qarni adalah seorang fakir yang tidak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakan terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang. Mereka saling bertanya-tanya, "Siapakah sebenarnya engkau, wahai Uwais Al-Qarni? Bukankah Uwais yang kita kenal hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya sehari-hari hanyalah sebagai penggembala domba dan unta? Akan tetapi, ketika hari wafatmu, engkau menggambarkan penduduk zaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dengan jumlah sedemikian banyaknya, agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamanmu." Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Baru saat itulah penduduk zaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni. Selama ini tidak ada orang yang mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni, disebabkan permintaan Uwais Al-Qarni sendiri kepada Khalifah Umar dan sahabat Ali radhiyallahu anhuma agar merahasiakan tentang dia. Barulah di hari wafatnya mereka mendengar sebagaimana yang telah disabdakan Nabi Muhammad SAW bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat kita ambil hikmah dan pelajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.